Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Idam Nur Hakim Dipura dari PT Raja Sukses Propertindo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tentang servo mechanism. Banyak literatur tentang servo mechanism, tapi yang saya ambil nih dari Bosman Mardigo Wokwick ya. Kita kilas balik dulu yang video sebelumnya ya. Video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu servo mechanism, apa itu berikut contoh-contohnya, dan kita coba mulai menganalisa sebenarnya servo kita apa sih gitu kan. Servo positif, baik servo negatif dan positif. Gimana teman-teman sudah mendapatkannya? Untuk mendapatkan tahu kita servo itu di mana. Nah, yang kedua, kenapa sih kita harus tahu servo? Tadi kan siklus ya, gitu. Setelah tahu servonya, ya udah, berarti kita harus tahu nih siklusnya gimana. Misalnya, biasanya kalau kita servo kita terlambat gitu, di list tuh teman-teman. Yang biasanya bikin terlambat tuh apa sih? Coba di list gitu kan. Sama ini intinya kan kalau dari Bosman Mardigo kan tanda kutipnya sadar akan kaya ya. Jadi di list juga, intinya sih di list juga pemasukan kita tuh dapat dari mana aja sih gitu tuh. Di list sebenarnya sama ya kayak materi-materi umumnya, diagnosa, mapping gitu ya. Ini di list kita dapat dari mana aja penghasilan kita gitu kan. Nah, tadi kalau balik lagi yang tadi serba terlambat dari mana aja. Kenapa gitu? Singkat ceritanya kenapa? Karena ya gimana ya? Kita itu dilahirkan sama dengan otak yang sama gitu kan ya. Nah, hal-hal semacam itu tuh sebenarnya ya apa ya, kebiasaan kita ya, yang hal-hal yang terus berulang dari kita itu tuh dari otak yang ibaratnya otak yang kosong ya, waktu kita lahir itu tuh install gitu, sudah keinstall ke alam bawah sadar kita, sama kayak yang video sebelumnya ya. Alam bawah sadar kita itu menentukan 88% tindakan kita. Jadi 12%, hanya 12% ditentukan oleh alam sadar kita gitu. Contohnya kayak kita ngunyah gitu. Kayak kita mandi itu perut dulu atau dada dulu atau tangan dulu yang disabun gitu. Hal-hal semacam sederhana itu ya, karena kita biasanya pertama itu melihat orang tua kita begitu mandi apa dulu, nah kita ikuti. Nah itu alam bawah sadar kita yang terus mengulang itu ya, habit akhirnya jadi habit kita, jadi kebiasaan kita. Nah, apa yang diinstal berarti bisa juga reinstall, itu intinya gitu. Mindsetnya itu apa yang tadinya tidak ada dan diinstal menjadi ada, berarti kita bisa juga membuat itu tiada lagi dan menginstal hal lain yang lebih positif. Itu sih teman-teman, intinya dari yang servo mechanism. Kita mencoba mensadarkan sampai ke titik sadar tersebut. Jadi apa ya, semuanya dalam kendali kita, under control kita. Dikurangilah tadi yang dunia tidak memihak saya Pak, karena saya kebetulan ini itu ada, memang ada gitu kan. Tapi ya hal semacam ini lebih ada lagi gitu. Jadi coba teman-teman mulai sekarang sadar diri dulu, kita refleksi apa yang tidak membuat kita achieve dan apa gitu kan. Nah, baru habis dari situ kita install ulang. Seperti itu. Apa yang kita mulai dari sekarang install hal-hal baik kepada kita. Kita mulai belajar, membaca buku, memilah-milah apa yang masuk ke otak kita. Tadi ya, walaupun ngerasanya berat atau seperti apa, tapi yakinlah apa yang kita pelajari hal-hal positif, yang
akan kita ulangi, yang intinya kita ulangi, dapat hal positif kita ulangi, akan masuk ke alam bawah sadar kita. Tadi kuncinya balik lagi, 88%, sekitar 88% tindakan kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi yakin aja, nggak usah terlalu berat, aduh banyak banget yang masuk ini. Ya itulah, nikmatin aja prosesnya. Semoga saya juga dapat istiqomah, dapat bisa menjalani proses tersebut. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.